Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Trisna Nugraha selaku tutor mata kuliah pembaharuan dalam pembelajaran di sekolah dasar, izin untuk memaparkan sedikit terkait dengan pembahasan materi untuk sesi 1, pengertian pembaruan inovasi dan juga pengertian inovasi pendidikan. Dalam hal ini, silakan sahabat tutor dapat mengakses modulnya di RDV atau pustaka ut.ac.id, di mana teman-teman dapat mengakses modul PDGK 4505 pembaruan dalam pembelajaran di SD. Selain itu, teman-teman bisa langsung unduh di dalam laman Google, dan juga teman-teman dapat mengakses beberapa materi inisiasi yang sudah disediakan di laman tutor sahabat masing-masing. Nah, sedikit memaparkan terkait dengan materi inovasi pendidikan PDGK 4505, di mana dalam hal ini ada banyak sekali muatan atau hal-hal yang dibahas dalam pertemuan sesi pertama, di mana semuanya berkaitan dengan pengertian dari inovasi serta inovasi pendidikan itu sendiri. Baik, hal tersebut didahului, ini merupakan bagian dari pendahuluan, di mana inovasi atau pembaruan pendidikan sangat penting tidak hanya dalam bidang teknologi, tapi di semua bidang, termasuk pendidikan. Inovasi pendidikan diterapkan di berbagai jenjang pendidikan dan komponen sistem pendidikan. Pendidik harus sadar dan mampu menerapkan inovasi untuk mengembangkan proses pembelajaran yang kondusif dan mencapai hasil yang optimal. Nah, adapun dari pendahuluan tersebut atau latar belakang tersebut, ada beberapa tujuan yang akan kita pelajari dari modul 1 ini. Yang pertama, systematic explanation, yaitu menjelaskan secara sistematis konsep inovasi pendidikan. Selain itu adalah specific goals, menjelaskan pengertian, ciri-ciri, prinsip inovasi. Yang selanjutnya yaitu comparative analysis, bedakan antara inovasi, teknologi, dan modernisasi, serta definition analysis, di mana di dalamnya mendefinisikan inovasi pendidikan dan aspek-aspeknya. Mari kita bahas satu persatu, di mana didahului dari memahami makna inovasi itu sendiri. Tentunya sahabat tuton Universitas Terbuka seringkali mendengar kata inovasi. Lantas apa itu inovasi? Inovasi mengacu pada sesuatu yang dianggap baru dan bermanfaat bagi individu atau masyarakat. Misalnya dalam teknologi komunikasi, inovasi seperti internet dan telepon seluler telah mengubah cara kita berinteraksi dan melakukan tugas sehari-hari. Nah, ada beberapa karakteristik inovasi menurut Rogers. Ada 5. Ada 5 diantaranya. Yang pertama yaitu keuntungan relatif, di mana sejauh mana sebuah inovasi dianggap lebih baik dibandingkan dengan ide yang digantikannya. Yang kedua yaitu kompatibilitas, yaitu seberapa konsisten inovasi tersebut dengan nilai pengalaman dan kebutuhan calon pengguna. Yang ketiga, kompleksitas, yaitu kadar kesulitan dari inovasi untuk dapat dipahami dan digunakan. Yang keempat, dapat dicoba sejauh mana suatu inovasi dapat diuji atau dicoba sebelum diadopsi. Yang kelima, observabilitas, sejauh mana hasil suatu inovasi terlihat oleh orang lain. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi inovasi menurut Tucker. Yang pertama yaitu kebutuhan analisis, di mana inovasi membutuhkan analisis dan pemahaman tentang peluang dan kemungkinan. Yang kedua, sifat konseptual dan persepsi, di mana inovasi bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan dapat dipahami masyarakat. Ketiga, yaitu kesederhanaan dan fokus, di mana inovasi harus sederhana dan terfokus. Keempat, memulai dari hal-hal kecil. Inovasi seringkali dimulai dengan ide-ide kecil yang dapat berdampak signifikan seiring berjalannya waktu. Kelima, arahan kepemimpinan, di mana inovasi diarahkan pada kepeloporan dan kepemimpinan dalam perubahan yang diperlukan. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan inovasi versus modernisasi dan juga teknologi.
Nah, ada beberapa istilah di mana teman-teman harus belajar untuk membedakannya. Yang pertama yaitu inovasi, bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan diterima dari masyarakat. Sedangkan modernisasi merupakan proses peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Begitupun juga dengan teknologi, berarti penerapan sistematis pengetahuan ilmiah pada masalah-masalah praktis. Nah, dari beberapa bahasan terkait dengan inovasi tersebut, maka kita sekarang beralih kepada fokus utama kajian pada model satu, yaitu inovasi pendidikan. Setelah sahabat memaknai makna inovasi, maka di sini sahabat harus atau perlu mengkorelasikannya dengan bidang pendidikan itu sendiri. Nah, di mana inovasi pendidikan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan atau mencapai tujuan pendidikan melalui ide, metode, atau produk baru yang dianggap baru dan berharga. Terdapat 4 kegiatan pembelajaran utama dalam modul. Yang pertama yaitu activity, memahami konsep umum inovasi, mengeksplorasi inovasi dalam pendidikan yang tadi kita bahas. Lalu yang ketiga membahas latar belakang inovasi pendidikan, serta keempat adalah menganalisis proses pengembangan inovasi pendidikan. Kita berlanjut. Ada pentingnya perubahan sosial. Ini yang mendasari melatar belakangi dari inovasi, perlunya dilakukan inovasi pendidikan itu sendiri yang tadi dibahas pada poin kedua. Perubahan sosial yang didorong oleh perkembangan teknologi dan masyarakat yang pesat berdampak pada sistem pendidikan sehingga memerlukan inovasi berkelanjutan. Peralihan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang lebih maju ditandai dengan meningkatnya tuntutan pendidikan dan perubahan paradigma serta proses pembelajaran. Tiga paradigma pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan, terutama di sekolah, dengan guru sebagai tokoh sentral yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Di sini ditandai bahwa guru merupakan satu-satunya sumber belajar bagi peserta didik. Yang selanjutnya, paradigma kedua, ini berupa instruction, di mana lebih fokus pada keterlibatan siswa dengan guru sebagai fasilitator. Yang paradigma ketiga yaitu learning atau pembelajaran itu sendiri, di mana meliputi suasana formal dan non-formal menekankan praktik pembelajaran yang aktif. Untuk selanjutnya, terdapat 4 revolusi pendidikan menurut ASBI. Yang revolusi pertama yaitu pendelegasian wewenang pendidikan kepada individu atau guru. Yang selanjutnya, pengenalan bahasa tulis dalam pengajaran. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu penemuan mesin cetak meningkatkan akses terhadap buku. Yang keempat, yaitu teknologi komunikasi modern mempengaruhi metode penyampaian pendidikan. Yang selanjutnya, proses inovasi pendidikan. Proses inovasi melibatkan tahap kesadaran, pertimbangan, dan adopsi di mana individu atau organisasi menyadari perlunya inovasi, mengevaluasi potensinya, dan memutuskan untuk menerapkannya. Proses ini memastikan kemajuan dan adaptasi metodologi pendidikan yang berkelanjutan. Menerapkan inovasi. Di sini terdapat 3 langkah, 3 tahapan, 3 fase untuk menerapkan inovasi. Yang pertama yaitu initial steps, yaitu kesadaran dan pertimbangan potensi inovasi. Yang kedua yaitu pilot implementation atau uji coba adopsi inovasi di bidang atau subjek terbatas. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu full scale implementation, adopsi yang lebih luas setelah uji coba dan penilaian berhasil. Terdapat contoh inovasi pendidikan di Indonesia, di mana contoh inovasi pendidikan di Indonesia antara lain penerapan kurikulum terpadu di sekolah dasar, pengembangan universitas pembelajaran jarak jauh seperti universitas terbuka, dan penggunaan multimedia dalam pendidikan untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran. Selain itu, masih banyak lagi contoh lainnya seperti implementasi kurikulum merdeka yang tidak langsung diterapkan secara nasional, tetapi dilakukan melalui 3 fase tersebut. Baik, akhir kata, berikut kesimpulannya.
yaitu inovasi pendidikan sangat penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya berkelanjutan dalam memperkenalkan dan menerapkan metode dan teknologi inovatif sangat penting untuk kemajuan pendidikan dan pengalaman belajar yang efektif. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sehat selalu, tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.